Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup D mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas F dengan dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari bab 6, yaitu mengenai intercompany profit transaction plan as. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memaparkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Dea Kusumawati dengan NPM akhir 379. Yang kedua ada Karin Nabila Belinda Putri dengan NPM akhir 178. Selanjutnya ada Mas Rotul Kholida dengan NPM akhir 208. Selanjutnya ada Naswa Nabiah Kasal Sabila dengan NPM akhir 103. Terakhir ada Tasya Nabila Setia Pramatika Sari dengan NPM akhir 112. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang perlakuan akuntansi untuk laba antar perusahaan atas aset tetap tidak terdepresiasi, atau lebih spesifiknya itu penjualan tanah di dalam satu grup perusahaan. Nah, kenapa ini penting? Karena saat perusahaan induk dan anak melakukan transaksi jual beli aset, mereka itu mungkin mencatat laba. Tapi bagi entitas gabungan konsolidasi, laba ini tuh sebenarnya belum terrealisasi karena asetnya belum keluar dari grup. Jadi kita wajib mengeliminasinya. Pertama, di sini kita ada downstream sale atau penjualan hilir. Nah, ini terjadi kalau induk itu menjual tanah ke anak. Karena induk yang menjual, maka seluruh laba yang belum terrealisasi itu menjadi tanggung jawab induk untuk dieliminasi di laporan konsolidasi. Kita kurangi nilai tanahnya agar kembali ke harga perolehan awal dan menghapus laba penjualannya. Nah, yang kedua ada upstream sale atau penjualan hulu. Nah, ini tuh kebalikannya, yaitu ketika anak menjual tanah ke induk. Nah, di sini poin pentingnya, laba belum terrealisasi tadi harus dibagi. Kita harus menghitung bagian induk dan bagian NCI-nya sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Jadi NCI pun ikut terkena dampak penyesuaian laba dalam penyesuaian ini. Nah, perlu kita ingat bahwa ini adalah tanah aset yang tidak terdepresiasi. Penyesuaian atau jurnal eliminasi ini tidak berhenti di tahun transaksi saja. Selama tanah itu masih ada di dalam grup perusahaan, setiap tahun kita harus melakukan penyesuaian untuk memastikan nilai tanah di neraca konsolidasi itu tetap di angka biaya perolehan aslinya. Nah, jurnal ini baru berhenti ketika tanah tersebut akhirnya dijual ke pihak ketiga atau pihak eksternal yang di luar grup. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keuntungan yang dihasilkan dari transaksi antar perusahaan seperti jual beli tanah di dalam grup tadi sebenarnya belum terrealisasi bagi perusahaan gabungan. Nah, kita wajib mengeliminasi laba tersebut sampai tanah itu benar-benar dijual ke pihak luar. Nah, mari kita lihat bagaimana proses ini tuh tertuang dalam work papers konsolidasi. Jadi yang pertama di sini ada downstream di contoh yang exhibit 61. Nah, pertama mari kita lihat yang downstream sale. Di sini ada induk yaitu POP itu menjual tanah ke anak yaitu son. Nah, pada baris gain on sale of land di kolom POP di situ tercatat laba sebesar 20.000. Nah, perhatikan di entry eliminasinya, kita melakukan debit pada gain on sale of land dan kredit pada land. Tujuannya adalah untuk membatalkan laba tersebut dan mengembalikan nilai tanah di neraca ke biaya perolehan aslinya yaitu sebesar 80.000. Nah, bagaimana dengan NCI-nya? Karena transaksi ini dilakukan oleh induk, laba anak tidak terpengaruh. Jadi di baris non-controlling interest share, kita cukup mengalihkan 10% dengan total laba bersih son yang dilaporkan yaitu 140.000. Hasilnya adalah 14.000. Nah, di skenario downstream ini, NCI itu tidak ikut menanggung beban eliminasi laba. Nah, di gambar yang kedua yaitu upstream, yaitu contoh exhibit 62. Sekarang bandingkan dengan upstream sale pada exhibit 62. Nah, di sini anak yaitu son menjual tanah ke induk. Nah, situasi ini mengubah dinamika eliminasi. Jadi logikanya karena anak yang menjual,
laba yang 20.000 tadi tercatat di pembukuan anak. Ini berarti laba bersih anak yang dilaporkan sebenarnya terlalu tinggi karena mengandung laba yang belum terrealisasi. Nah, perbedaannya itu ada pada baris non-controlling interest share. Nah, sekarang nilainya turun menjadi 12.000 bukan 14.000. Mengapa demikian? Karena sebelum kita menghitung dengan NCI sebesar 10%, kita harus menyesuaikan laba bersih sound terlebih dahulu. Kita kurangi dari 140.000 dengan 20.000 laba yang belum terrealisasi. Jadi sehingga laba realisasinya itu menjadi 120.000 dolar. Nah, barulah kita kalikan 10% untuk bagian NCI-nya. Jadi hasilnya adalah 12.000 dolar. Nah, dalam upstream kita membagi beban eliminasi laba tersebut dengan pihak luar atau NCI. Nah, perbedaan utama yang perlu kita garis bawahi di sini adalah untuk membatalkan keuntungan tanah dan mengoreksi nilai aset tetap sama di kedua skenario itu terjadi pada entry eliminasi di A. Nah, perbedaan terletak pada siapa yang mencatat laba. Jika induk yang mencatat downstream, eliminasi adalah urusan induk. Jika anak yang mencatat upstream, berarti eliminasi akan mengurang laba anak yang secara otomatis memengaruhi perhitungan porsi NCI dalam laporan konsolidasi. Masuk materi 6.2 yaitu intercompany profit and depreciable plan asset atau laba antar perusahaan aset tetap yang dapat disusutkan. Langsung masuk ke materinya yaitu kasus 1. Downstream sales at of year 31 Desember 2016. Di sini terlihat datanya harga perolehan 90.000, akumulasi depresiasinya 40.000, nilai bukunya 50.000 dan dijual kesan sebesar 80.000. Yang pertama hitung labanya, yaitu laba sama dengan harga jual 50.000 tadi dikurangi nilai buku. Harga jual 80.000 dikurangi nilai bukunya 50.000 dan yang menghasilkan laba 30.000. Selanjutnya langsung ke jurnal pada buku masing-masing. Yang pertama PAM atau penjual, jurnalnya cash sebesar 80.000 di debit dan akumulasi depreciation 40.000 di debit dan mengkreditkan machinery 90.000 di kredit dan gain on sale of machinery 30.000 di kredit. Penjelasannya itu ada uang masuk 80.000, terus ada akumulasi depresiasi yang dihapuskan sebesar 40.000, lalu ada mesin keluar 90.000 dan selisih labanya tadi di 30.000. Selanjutnya pada pencatatan SAN atau pembeli, machinery-nya 80.000 kepada cash-nya 80.000 di kredit. Selanjutnya, equity method adjustment oleh PAM. Nah, karena labanya tadi kan 30.000, belum diakui secara konsolidasi, maka dicatat akunnya sebagai income from SAN sebesar 30.000 di debit dan investment in SAN 30.000 di kredit. Selanjutnya ada jurnal eliminasi konsolidasi di worksheet, yaitu gain on sale machinery 30.000 di debit dan machinery-nya di kredit. Nah, tujuannya itu untuk menghapus laba tidak terrealisasi dan nilai mesinnya dari 80.000 itu kembali ke harga 50.000. Jadi nilai mesin setelah konsolidasi itu 80.000 dikurangi 30.000 dari laba tadi menghasilkan nilai mesin 50.000 yang akan dilaporkan pada laporan konsolidasi. Mesin sebesar 50.000. Masuk ke kasus 2, nah jika dijual pada awal tahun 2016 pada bulan 1 Januari. Nah, data dasar tadi kan sebelum dijual di buku PAM itu cost mesinnya 90.000. Lalu akumulasi depreciation-nya kan 40.000 dan book value-nya 50.000. Lalu dijual ke SAN dengan harga jual 80.000. Serta nilai laba intercompany-nya tadi kan 30.000.
Nah, masalahnya itu untuk grup konsolidasi laba 30.000 ini belum boleh langsung diakui, karena grup sebenarnya belum menjual ke pihak luar. Nah, bedanya dari kasus 1 tadi, pada kasus 2 ini SAN memiliki mesin selama 1 tahun. SAN mencatat 80.000 itu dibagi selama 5 tahun sebesar 16.000. Selanjutnya, tetapi secara konsolidasi seharusnya 50.000 itu dibagi selama 5 tahun, menghasilkan 10.000. Dan selisih depresiasi atau excess depreciation itu 16.000 dikurangi 10, 16.000 tadi SAN mencatat depresiasi, dan 10.000-nya tadi dari konsolidasi, menghasilkan eksesnya di 6.000. Nah, 6.000 ini apa? 6.000 ini adalah bagian dari laba 30.000 yang sudah terrealisasi lewat pemakaian aset selama 5 tahun. Jadi 30.000 tadi hasil laba dibagi 5 tahun menghasilkan 6.000 per tahun. Lanjut ke konsolidasi. Nah, dalam menghilangkan dampak perubahan penjualan antar perusahaan dari akun investasi, SAN untuk tahun 2016 membuat entry berikut ini. Nah, langkah pertama adalah hapus seluruh laba internal. Maka jurnalnya debitnya income from SAN sebesar 30.000, kreditnya investment in SAN sebesar 30.000. Nah, kenapa? Karena laba dari transaksi internal itu tidak boleh muncul sepenuhnya. Langkah yang kedua adalah mengembalikan bagian yang sudah realisasi, yaitu debitnya investment in SAN sebesar 6.000 dan income from SAN-nya sebesar 6.000 di kredit. Nah, lalu dampak bersihnya itu investment income itu turun dari 30.000 dikurangi 6.000 menghasilkan 24.000. Nah, kenapa bukan 30.000 semua yang dihapus? Karena mesin itu sudah digunakan selama 1 tahun, sebagian laba dianggap terrealisasi melalui jasa atau manfaat yang sudah dikonsumsikan. Baik, selanjutnya ada effect of downstream sale on a consolidation work paper, di mana pada sebelumnya itu dicatat bahwa income from SAN 30.000 pada investment in SAN yaitu 30.000 dan investment in SAN 6.000 pada income from SAN 6.000. Nah, pada work paper itu dicatat sebagai gain on sale of machinery yaitu senilai 30.000 dan machinery senilai 30.000 serta akumulasi depreciation 6.000 dan depreciation expense senilai 6.000. Lalu pada kertas kerjanya sendiri yaitu di mana income gain on sale of machinery-nya PAM itu 30.000 dan adjustment and elimination-nya pada debit yaitu 30.000. Lalu ada depreciation expense yaitu 80% SAN milik SAN itu 16.000. Lalu untuk adjustment and elimination-nya di kredit yaitu 6.000 dan hasil konsolidasinya yaitu 10.000. Lalu pada machinery yaitu 80.000 dan lalu di sisi kreditnya yaitu 30.000, maka konsolidasinya yaitu 50.000. Selanjutnya ada akumulasi depreciation yaitu 16.000, di sisi debitnya 6.000, maka konsolidasi statementnya yaitu 10.000. Nah, bisa dilihat bahwa investment balance-nya pada Desember 31 tahun 2016 yaitu senilai 24.000. Dan pada tahun selanjutnya yaitu tinggal dikurang-kurangi aja. Baik, selanjutnya ada contoh dari work paper untuk tahun 2017, 18, 19, dan 20. Dimana untuk tahun 2017 yaitu investment insanya senilai 24.000, yaitu dari yang awal tadi dimana investment balance-nya yaitu 30 dikurangi 6.000 maka hasilnya 24.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu investment insan debit 24.000, lalu akumulasi depreciation yaitu debit 6.000 pada mesin yaitu 30.000. Nah, tahun 2018 itu investment insannya yaitu 18.000. 2019 yaitu investment insannya 12.000. Lalu untuk tahun 2020 yaitu investment insannya yaitu 6.000.
dimana mereka akan semakin tahun semakin kecil karena mereka akan terus diakui secara bertahap. Baik, selanjutnya ada upstream sales of depreciable plant asset, di mana Pop Corporation induk itu membeli truk 80% subsidiari dari Sun Corporation pada Januari tanggal 1, 2016, dan berdasarkan informasi Sun reported net income for 2016 yaitu 50.000. Lalu useful life of the truck itu 3 tahun. Lalu ada depresiasi metodenya itu straight line, garis lurus. Lalu ada trade in value itu sebesar 3.000. Lalu ada cost of truck to Sun itu 14.000. Lalu ada akumulasi depresiasi Desember tanggal 31 itu 5.000. Maka untuk book value-nya sendiri yaitu 14.000 dikurangi 5.000 sebesar 9.000. Baik, selanjutnya ada jurnal untuk buku Sun, yaitu pada tanggal 1 Januari, di mana sale of truck yaitu cash pada debit yaitu 12.000, akumulasi depresiasi pada debit yaitu sebesar 5.000, lalu ada truck pada kredit yaitu sebesar 14.000, lalu ada gain on sale of truck yaitu 3.000 pada kredit. Nah, pada jurnal buku Pop sendiri, di mana tanggal 1 Januari yaitu pembelian truk, yaitu senilai truknya pada debit yaitu 12.000, lalu cashnya 12.000, lalu ada depresiasi expense yaitu di mana 12.000 dikurangi dengan 3.000 tadi dibagi dengan 3 tahun, maka hasilnya 3.000. Dicatat pada depresiasi expense dan akumulasi depresiasi. Lalu share of Sun reported net income, di mana net income-nya sendiri tadi 50.000, tapi karena di upstream maka dikali dengan 80% yaitu hasilnya 40.000. Lalu dikurangi dengan unrealized gain on truck, di mana tadi dicatat gain on sale-nya yaitu 3.000, tapi karena dia upstream lagi maka dikali dengan 80% hasilnya itu 2.400. Lalu ditambah dengan piecemeal recognition of gain yaitu sebesar 3.000 dibagi dengan 3 tahun dikali dengan 80%. Karena dia ini pencatatannya untuk 31 Desember dan harganya gainnya tadi itu 3.000 itu pada tanggal 1 Januari, maka hitungannya dia udah dipakai 1 tahun. Untuk hasilnya sendiri yaitu 800, maka 40.000 dikurangi dengan 2.400 dan ditambah 800, maka hasilnya 38.400. Dicatat pada jurnal Investment in Sun pada income from Sun, seperti itu. Selanjutnya adalah pengaruh penjualan upstream pada kertas kerja konsolidasi. Untuk menggambarkan prosedur kertas kerja konsolidasi antara perusahaan induk atau POP dan anak atau Sun, disajikan saldo investasi dan ekuitas beserta perubahannya. Pada 31 Desember 2016, akun investasi POP pada Sun lebih rendah $1.600 dibandingkan nilai buku dasarnya. Pada 31 Desember 2017, selisihnya menjadi $800. Pada 31 Desember 2018, keuntungan sebesar $3.000 telah terrealisasi melalui penyusutan. Bagian POP atas keuntungan tersebut atau senilai $2.400 diakui sebesar $800 per tahun selama 2016 sampai 2018. Dengan demikian, pada akhir 2018, hubungan antara akun investasi dan nilai buku kembali normal. Lalu kertas kerja konsolidasi tahun 2016 atau pada tahun penjualan, penyesuaian dan eliminasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada jurnal penyusutan yang digunakan untuk menambah akumulasi penyusutan dan mengurangi beban penyusutan untuk menghilangkan dampak keuntungan yang belum direalisasi dari penyusutan. Lalu yang kedua ada jurnal keuntungan penjual aset atau truk, menghapus keuntungan penjualan dan mengurangi nilai aset untuk menghilangkan keuntungan internal yang belum direalisasi. Lalu yang ketiga itu pendapatan dari anak atau income from Sun untuk menghapus pendapatan investasi dan menyesuaikan akun investasi ke saldo awal. Lalu
ada jurnal kepentingan non pengendali atau NCI, itu untuk mengakui bagi laba NCI. Lalu yang terakhir ada ekuitas awal anak, untuk menghapus akun ekuitas anak, mengeliminasi akun investasi, dan mengakui NCI awal. Perhitungannya itu NCI 2016 itu sama dengan 20% dikali laba yang telah disesuaikan, jadinya $9.600. Lalu pada tahun 2017 atau pada tahun setelah penjualan, penyesuaian mirip dengan 2016, tetapi ada jurnal yang ditambahkan, yaitu penyesuaian terhadap keuntungan yang masih belum direalisasi dari tahun sebelumnya, dan sebagian keuntungan yang sudah direalisasi itu melalui penyusutan. Jadi NCI tahun 2017 itu 20% dikali laba anak ditambah bagian keuntungan yang telah direalisasi tahun 2017, yaitu sebesar $10.200. Selanjutnya pada tahun 2018 atau tahun kedua setelah penjualan, sisa keuntungan yang belum direalisasi itu semakin kecil, dan pada akhirnya seluruh keuntungan telah direalisasi melalui penyusutan. Nilai buku truk pada laporan konsolidasi itu 9.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 6.000, jadi hasilnya adalah $3.000. Selanjutnya ada aset tetap dijual tidak pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan aset antar perusahaan dengan harga di bawah atau di atas nilai wajar, perlu dicek apakah kerugian atau keuntungan tersebut benar-benar wajar. Jika harga jual itu sama dengan nilai wajar, kerugian memang nyata dan seharusnya sudah diakui sebelumnya. Jika tidak sesuai nilai wajar, transaksi bisa dianggap tidak wajar dan merugikan pihak tertentu atau pemegang saham. Intinya, transaksi antar perusahaan itu harus mencerminkan nilai wajar, kalau tidak bisa menimbulkan kecurigaan dan perlu penyesuaian dalam konsolidasi. Lalu ada konsolidasi dengan kerugian dari penjualan antar perusahaan. Kerugian penjualan aset antar perusahaan tidak langsung diakui penuh, tapi dialokasikan terlebih dahulu secara bertahap sesuai umur aset dan dieliminasi dalam konsolidasi agar laporan mencerminkan nilai sebenarnya. Selanjutnya ada jurnal konsolidasi tahun 2016, itu ada mesin sebesar $10.000 dan kerugian penjualan mesin itu sebesar $10.000. Ini tuh untuk mengeliminasi kerugian antar perusahaan yang belum terrealisasi. Lalu ada beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.000. Ini itu untuk menyesuaikan depresiasi berdasarkan harga perolehan. Lalu yang terakhir ada jurnal konsolidasi tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 sampai 2020, pendapatan POP dari Sun akan berkurang sebesar $2.000 setiap tahun dengan metode ekuitas. Laba bersih konsolidasi juga akan berkurang sebesar $2.000 per tahun karena eliminasi kerugian antar perusahaan dilakukan dengan cara meningkatkan beban depresiasi berdasarkan nilai perolehan. Jurnal tahun 2017 itu ada mesin sebesar $10.000 dan beban depresiasi sebesar 2.000 pada akumulasi depresiasi sebesar 4.000 dan investasi pada dasar sebesar 8.000. Ini itu untuk mengeliminasi dampak penjualan antar perusahaan dengan kerugian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada contoh konsolidasian. PAM Corp mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation pada nilai buku yang sama dengan nilai wajar sebesar $450.000 pada tanggal 3 Januari 2016. Dua perusahaan ini melakukan transaksi, yaitu yang pertama ada pada tanggal 1 Juli 2016, PAM menjual tanah kepada Sun dengan keuntungan sebesar $5.000. Kemudian Sun menjual kembali tanah tersebut kepada pihak luar selama tahun 2018 dengan kerugian sebesar $1.000. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2018, Sun menjual peralatan dengan sisa manfaat 5 tahun kepada PAM dengan keuntungan sebesar $20.000. Peralatan ini masih digunakan oleh PAM pada tanggal 31 Desember 2018. Kemudian yang terakhir ada pada tanggal 5 Januari 2018. PAM ini menjual bangunan kepada Sun dengan keuntungan $32.000. Sisa manfaatnya 8 tahun dan Sun masih memiliki bangunan tersebut pada tanggal 31 Desember 2018. Dari transaksi-transaksi tersebut maka dapat dihitung akun investment insannya. Yang pertama yaitu ekuitasnya milik Sun, yaitu 600.000 dikali 90% kepemilikan PAM yang ada pada Sun, yaitu dapat dihasilkan sebesar $540.000. Kemudian dikurangin laba yang belum terrealisasi dari tanah, yaitu 5.000,
Dikurangi juga laba yang belum terrealisasi dari peralatan, 90% dari peralatan, yaitu 16.000 dikali 90% sebesar 14.400. Maka pada tahun 2017 akan didapat akun investment insannya sebesar $520.600. Kemudian ditambah juga pendapatan dari Sun di tahun 2018 yang dimana ini didapat dari 90% net income milik Sun yaitu $80.000, ditambah keuntungan dari penjualan tanah sebesar 5.000, ditambah juga keuntungan dari peralatan yaitu sebesar $3.600 dan dikurangi juga laba yang belum terrealisasi dari bangunan yaitu sebesar $28.000. Hasil dari seluruh perhitungan tersebut adalah $52.600. Kemudian dikurangi juga dividen yang diterima pada tahun 2018 sebesar $27.000. Maka dari itu didapat juga akun investment insannya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar $546.200. Setelah perhitungan tadi dihitung, maka dapat kita jurnal yaitu ada 6 jurnal yang akan kita catat. Yang pertama yaitu jurnal untuk mengakui keuntungan yang sebelumnya ditangguhkan atas tanah, yaitu jurnalnya investment insan pada gain online sebesar 5.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu menghilangkan laba yang belum terrealisasi atas penjualan peralatan dan menghilangkan dampaknya. Jurnalnya yaitu investment insan sebesar 14.400, non-controlling interest pada 1 Januari sebesar 1.600, dan accumulated depreciation equipment sebesar 8.000. Pada depreciation expense 4.000 dan equipment 20.000. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu menghilangkan laba yang belum terrealisasi atas penjualan bangunan dan menghilangkan dampaknya. Jurnalnya yaitu gain on building sebesar 32.000, accumulated depreciation building sebesar 4.000, pada buildings 32.000 dan depreciation expense 4.000. Kemudian jurnal yang keempat yaitu menghilangkan pendapatan dan dividen yaitu income from Sun sebesar 52.600 pada dividen 27.000 dan investment insan 25.600. Kemudian jurnal yang kelima yaitu memasukkan bagian kepentingan non pengendali atau NCI. Jurnalnya yaitu non-controlling interest share sebesar 8.400, pada dividen sebesar 3.000 dan non-controlling interest sebesar 5.400. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan saldo investasi, yaitu jurnalnya retained earnings Sun sebesar 200.000, capital stock milik Sun 400.000, pada investment insan sebesar 540.000 dan non-controlling interest beginning sebesar 60.000. Dari jurnal penyesuaian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditulis atau dilakukan worksheet yang ada pada gambar dan dimasukkan nominal-nominal yang ada pada jurnal penyesuaian tersebut, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang terakhir yaitu ada inventory purchase. Diasumsikan bahwa Pop Company menjual komputer yang diproduksinya sebesar $150.000 kepada Sun Corporation, anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki, seharga $200.000. Masa manfaat komputer tersebut adalah 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Laporan laba rugi terpisah Pop mencakup penjualan antar perusahaan sebesar $200.000, tetapi biaya penjualan Sun tidak termasuk pembelian antar perusahaan karena harga pembelian tercermin dalam aset tetap dan laba kotor sebesar 50.000 tercermin dalam akun peralatan. Maka dari itu dapat dibuat jurnal, yaitu ada 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan, yaitu jurnalnya sales sebesar 200.000, pada cost of sales $150.000 dan equipment 50.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mengeliminasi depresiasi yang ada di laba kotor, yaitu jurnalnya accumulated depreciation equipment sebesar 10.000 pada depreciation expense sebesar 10.000. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu jurnal untuk mengurangi nilai peralatan ke harga pokok pada entitas konsolidasi dan menghilangkan dampak transaksi antar perusahaan. Jurnalnya yaitu investment in Sun sebesar 40.000 dan accumulated depreciation equipment sebesar 20.000 pada equipment sebesar 50.000 dan depreciation expense 10.000. Sekian presentasi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.